Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah manasik haji yang kami muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama di aula atau ruangan Yayasan Nurul Haramain mengikuti kegiatan pengajian manasik haji dan umrah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan kajian kita. Ini lebih sebulan tidak masuk nih sampai kita buka kitab kita halaman 51. Pengertian cukur. Pengertian cukur halaman 51. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mulia, pengertian cukur. Yang dimaksud dengan cukur yaitu wajib mengeluarkan 3 lembar rambut kepala dengan cara dicukur. Dicukur ini digunting, digundul, digunting, dicabut, bahkan dibakar. Jadi yang dimaksud cukur itu artinya kita menanggalkan atau mengeluarkan rambut kepala. Ya, paling kurang 3 lembar, paling kurang, lebih tidak apa-apa. Ya, lebih tidak apa-apa. Nah, caranya boleh digundul, boleh dengan digunting, boleh dicabut, bahkan dibakar pun boleh. Ya, tapi tidak ada orang bakar ya. Yang ada tuh banyak orang gunting lah, gunting dengan guntul. Ya, cabut pun jarang ya. Sebenarnya dicabut boleh. Yang penting cukur ini rambut kepala kita tuh hilang 3 lembar. Ya, lebih tidak apa-apa. Ya. Jadi untuk pekerjaan kita mula-mula datang ke Mekah, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz ya Mahyudin bahwa kita belum tahu apakah gelombang pertama atau gelombang kedua. Kalau gelombang pertama kita mulai ihram itu di Bir Ali, Madinah. Ya, 1 jam setelah kita meninggalkan kota Madinah dengan sudah berpakaian ihram, ya, naik bis kita dari Madinah, dari hotel kita. Nah, ya, nanti perjalanan kurang lebih 60 menit kita disinggahkan di Masjid Bir Ali yang ada di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu namanya kampung. Ya, masjidnya Bir Ali namanya. Nah, disitulah kita berniat ihram. Ya, tapi ada pekerjaan yang disunatkan lagi sebelum berniat, yaitu sembahyang sunat ihram. Kecuali bagi ibu-ibu yang halangan. Kalau ibu-ibu yang halangan jangan sembahyang, biasalah hukumnya. Kalau perempuan halangan tidak boleh sembahyang. Jangan juga masuk masjid, tidak apa-apa. Ibu-ibu kalau yang halangan di luar masjid aja, di bis kan, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang lain masuk ke masjid, sembahyang sunat ihram dengan niat usolli sunat al-ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sembahyangnya masing-masing di Masjid Bir Ali. Ya. Kalau sudah wudhu dari Madinah, tidak payah lagi masuk masjid, langsung aja sembahyang. Sembahyang tahiyatul masjid lah dulu, penghormatan dengan masjid. Baru nanti sembahyang sunat ihram.
Nah setelah sembahyang sunat ihram, baru kita memulai ihram, diawali dengan niat, ya Pak ya. Awali dengan niat. Niat apa? Sekali lagi saya ulangi, niatnya kita boleh milih. Mau niat haji boleh, mau niat umroh juga boleh. Kalau Bapak Ibu niatnya umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahaja aku berihram umroh karena Allah Ta'ala, berarti Bapak Ibu melaksanakan haji tamattu. Ya, haji tamattu. Tamattu itu mendahulukan ihram umroh. Nah, jadi bila Bapak sahaja aku berihram umroh karena Allah Ta'ala, terhitung dari situlah, dari saat berniat itulah Bapak Ibu sudah melaksanakan masuk di dalam ihram. Berarti wajib menjaga larangan ihram apabila sudah berniat. Ya Pak ya. Kalau yang mengerjakan haji ifrad niatnya niat haji, boleh. Tidak ada larangan. Dari yayasan tidak ada melarang. Dari pemerintah pun juga tidak ada melarang. Dan memang tidak boleh dilarang. Ya. Itu wewenang bapak-bapak mau pilih haji tamattu atau haji ifrad. Pokoknya kalau tamattu niatnya umrah duluan. Kalau ifrad berarti di miqat Ali bapak niat haji dengan niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Yang membedakan haji ifrad haji tamattu cuma niatnya aja. Kalau tidak bilang tidak tahu siapa haji ifrad, siapa haji tamattu, tidak tahu. Ya. Pokoknya kalau yang berniat ihram haji itu namanya ifrad namanya. Ya. Kalau yang berniat umroh namanya haji tamattu. Tidak wajib diniatkan sahaja aku mengerjakan haji ifrad, tidak. Pokoknya kalau Bapak Ibu berniat sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala, berarti namanya ifrad. Ya, tapi kalau Bapak Ibu berniat sahaja aku berihram umrah, berarti haji tamattu. Tidak ada perbedaannya. Ya, bedanya cuma niat. Nah, itu. Ini kalau Bapak Ibu gelombang pertama, ya kita belum tahu. Kalau gelombang kedua, Bapak Ibu kita nanti dari Tunggal ke Jambi ke Batam. Di Batam paling kurang kita sudah pakai ihram sudah. Pakai ihram, ya. Bapak-bapak yang memakai 2 lembar kain ihram, ibu-ibu memakai baju ihram yang sudah disiapkan, ya, di Batam. Tapi naik di pesawat kita belum berihram, belum, cuman siap-siap mau ihram. Sama lah juga tadi dari Madinah. Dari Madinah bapak-bapak sudah pakai ihram, masuk mobil, bis itu sudah ihram, pakai ihram, tapi belum ihram. Beihramnya tatkala sampai di Masjid Bir Ali sesudah sembahyang. Sembahyangnya sunat aja hukumnya. Ya, yang ibu-ibu udah sembahyang karena halangan tidak apa-apa. Jangankan yang andai kata yang tidak halangan pun tidak sempat sembahyang, mana tahu apa, tidak apa-apa juga. Karena sembahyang hukumnya sunat aja. Cuman usahakanlah bagus sembahyang. Cuman kalau mandi ihram bagi ibu-ibu yang halangan tetap disunatkan mandi ihram. Kalau berniat udah pasti, walaupun berhalangan tetap berniat ibu-ibu. Orang berniat di dalam masjid Bir Ali, yang halangan tidak apa-apa di luar masjid. Yang penting jangan meninggalkan Zulhulaifah itu. Ya, jangan meninggalkan tanah Zulhulaifah itu. Ya, kemarin saya sampaikan kalau kita Madinah hanya di Tunggal nih, kalau gelombang pertama sampai Batang Lumur tuh namanya Zulhulaifah. Masjid Al Kausar yang tepi jalan besar itu kita umpamakan kemarin Masjid Bir Ali. Sehingga situ kita mau menuju ke Mekah. Mekahnya mana? Anggaplah Mekahnya Mekahnya ya di Jambi itu. Nah, itu. Ya, yang di dalam yang halangan ibu-ibu tidak masuk masjid, berniatnya cukup di luar. Nanti tetap dipandu. Ya, yang dipandu oleh pemandu, apalagi kita di yayasan. Insyaallah nanti ada yang memandunya. Ya, kalau di yayasan ini ya tentu KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, Yayasan Nurul Haramain tentu lebih memperhatikan jamaah yang di yayasannya ya Pak ya. Jadi berniat di Bir Ali. Niat apa tadi? Boleh niat umrah, boleh niat haji. Nah, kalau gelombang kedua kita dari Batam sudah pakaian ihram,
baik laki-laki atau perempuan. Sudah pakai ihram, sudah pakaian ihram, naik pesawat. Nah, naik pesawat. Sekali lagi saya sampaikan, berpakaian ihram tapi belum cuma siap-siap aja. Seandainya Bapak Ibu, Bapak-bapak turun tangan dulu. Bapak masih pakai celana dalam, pakai ihram nih, tapi di dalam masih celana dalam terpasang, tidak apa-apa. Cuman nanti tatkala kira-kira 8 jam kita di atas pesawat, ada pengumuman kita sedang melintas di alam lam, sebelum berniat wajib semua pakaian-pakaian yang nyarut di badan itu ditanggalkan, dilepas. Ya. Oh, aku katanya nanti aja lah, belum juga ihram. Aku udah apa-apa lah bercelana dalam, enak berjalan-jalan di pesawat kan, boleh, tidak apa-apa. Ya, baju dalam boleh apa tidak? Boleh. Tapi perasaan saya, ini kain ihram itu walaupun kita tidak baju dalam, sudah insya Allah bisa mampu lah menghindari dingin pesawat. Kalau repot cuma nanti bapak-bapak buka-buka lagi. Ya, pengalaman kami lah, tapi tidak tahu bapak-bapak menurut masing-masing orang. Andai kata dipakai juga, pakai kaos dalam, pakaian dalam, celananya tidak apa-apa dari batang tuh. Tapi nanti kalau sudah pengumuman di pesawat mau mendarat di bandara King Abdul Aziz, nanti kira-kira 20 sampai 30 menit ada pengumuman dari ketua kloter kah atau pihak pesawat kah kepada para jamaah haji kloter 10 umpamanya kita sedang melintas di mikat lam. Silahkan Bapak Ibu berniat ihram. Ini kalau gelombang kedua. Niat ihramnya ihram apa Pak? Ihramnya sama dari gaya di Bir Ali. Boleh berniat umroh, boleh berniat haji. Kalau Bapak Ibu niatnya sahaja aku ihram umroh, namanya haji tamattu. Kalau Bapak Ibu berniatnya sahaja aku ihram haji, berarti nama hajinya ifrad. Haji yang mana yang afdal? Ya tentu yang afdal haji itu pelaksananya ifrad ya. Nah itu. Nah jadi sejak Bapak sahaja aku berniat ihram haji atau sahaja aku berihram umrah karena Allah Ta'ala, sejak itulah Bapak Ibu sudah mulai ihram. Terhitung dari itu, sejak itulah tidak boleh lagi melakukan larangan-larangan yang 9 macam ya. Nah bapak-bapak terutama tidak boleh lagi memakai pakaian yang nyarum di badan, berminyak wangi, memotong rambut, memotong kuku segala macam, tidak boleh lagi itu ya. Nah jadi sejak kapan? Sejak kita mulai berniat, ya. Nah, pesawat pun mendarat di bandara King Abdul Aziz. Mungkin proses kedatangan kita di bandara dibantu oleh petugas, kita serahkan paspor segala macam. Selesai proses kedatangan kita di bandara King Abdul Aziz, kita dipersilahkan naik bis. Kita akan melanjutkan perjalanan dari bandara King Abdul Aziz menuju Makkah. Nah, kalau dari Madinah tadi kita melanjutkan perjalanan dari Bir Ali menuju Makkah. Nah, kalau dari Bir Ali kurang lebih makan waktu 6 jam lagi. Kalau dari bandara King Abdul Aziz sekitar 2 sampai 3 jam lah. Ya, 3 jam itu paling lama lah Bapak-bapak sampai ke Makkah, ya. Nah, seandainya Bapak-bapak di bandara di pesawat tadi tidak berniat, ketiduran, keburu pesawat dan mendarat. Macam mana tuh? Nanti insya Allah dari yayasan tetap mengingatkan kembali, masih bisa kita berniat di bandara setelah pesawat turun. Masih ada pendapat ulama yang membolehkan. Ya, tapi kalau ingat bagus di alam lam ya. Nah, ya. Aku katanya tadi ketidur, tidak ada berniat, belum berniatlah di bandara. Dan mungkin orang turunan pesawat tidak ada bangun-bangun. Tidak mungkin kan? Nah ya, tapi insya Allah pembimbing pemandu tetap selalu mengingatkan Bapak-bapak, selalu mengingatkan jangan sampai Bapak meninggalkan bandara King Abdul Aziz Bapak tidak berniat. Nanti kalau ada berniat bayar denda. Mana denda dan tamattu sudah 1 kambing itu denda lagi, itu 1 kambing lagi nanti kebanyakan. Ya, tapi kalau pelanggar mau tidak mau terpaksa bayar. Ya, nah. Begitu juga andai kata kita gelombang pertama di Bir Ali, setelah keluar dari Masjid Bir Ali, naik bis tetap masih diingatkan. Ya, setiap bis kalau nanti kita ada 5 bis, 6 bis, Bapak-bapak tetap diingatkan sebelum bis jalan menuju Makkah, diingatkan kalau ada yang belum berniat. Dan kita semua jamaah nih jangan pelit mengingatkan kawan yang di samping.
apalagi yang tua-tua. Sudah berniat apa belum? Nah, jangan sempit, jangan pelit kita. Niat saja nolong Ibu ya. Ya mungkin kalau pembimbing bisa saja karena kebanyakan orang bisa tidak didengar atau mungkin tidak perhatian. Tapi kalau berdua-dua sampaikan itu lebih mantap lagi. Ya Pak ya. Nah, tuh, usahakan juga kita tatkala melaksanakan ibadah haji, apa yang kita bisa tolong kepada sama yang tolonglah Bapak. Insya Allah kita akan ditolong. Ya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kalau kita suka memberikan pertolongan dengan orang, nanti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Nah, itu jangan pelit-pelit kita apa aja yang bisa kita tolong. Ya, terutama yang tua-tua. Yang tidak tua apa samalah. Sudah niat atau belum? Nah, ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tatkala diulang oleh pembimbing pemandu, ya sebelum bis berangkat dari Bir Ali kalau gelombang pertama, kalau gelombang kedua dari King Abdul Aziz. Jangan sampai meninggalkan mikat Bapak Ibu tidak berniat. Kalau tidak berniat di mikat berarti terlanggar wajib haji, wajib bayar denda. Bukan hajinya tidak sah, cuman bayar denda. Kalau tidak bayar denda berdosa itulah. Ya, itu ketinggalan wajib haji namanya. Kalau rukun haji ketinggalan baru sah hajinya. Ya, kalau rukun haji ketinggalan baru tidak sah. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ketinggalan rukun haji. Ya, rukun haji itu bapak-bapak yang paling sempit nanti waktunya wukuf di padang Arafah. Ya, maka itu wukuf itu dijaga betul itu. Ya, petugas dari pemerintah memantau betul. Kalau jamaah kita reguler ini, saya kayaknya berani mengatakan 100% pemerintah dia bertanggung jawab. Ya, macam manapun sakitnya orang tetap diperhatikan petugas-petugas dari kesehatan itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Pokoknya jamaah haji selama masih sadar tetap dia bisa melaksanakan haji. Kalau yang rukun-rukunnya itu bisa dikerjakan semuanya. Ya, tidak bisa sendiri kan dibantu kan. Ya, kalau orang safari wukuf tuh nanti dibawa pakai ambulan dia, asal hadir di Arafah sebentar udahlah bawa balik lagi ke Mekah. Nanti lewat tengah malam baru tawaf di Baitul. Tawaf kan nanti dibantu semua. Ya, dibantu semua. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan tidak ada lah yang masuk safari wukuf. Ya, kalau masuk safari wukuf itu mohon maaf mungkin udah parah betul sakitnya. Ya, tapi tetap untuk pelaksanaan haji Bapak Ibu tetap pemerintah dia bertanggung jawab selama masih sadar orangnya. Kalau tidak sadar kan tidak bisa juga luar sudah kan. Nah itu. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, jadi dari Bir Ali atau dari Bandara King Abdul Aziz, ingat kita sudah ihram. Lanjut kita berjalan menuju Mekah. Dari Bandara King Abdul Aziz kira-kira 2 jam atau 3 jam, dari Bir Ali Madinah dari kira-kira 6 jam lagi. Ya. Pertanyaan, Bapak ibu-ibu terutama saya ini halangan macam mana berniat ihram apa tidak? Oh tetap ibu-ibu yang halangan tetap berniat Jadi yang halangan tetap bisa ngerjakan haji. Cuman tawaf aja yang nanti disuruh bertahan dulu. Kalau yang lain semuanya boleh. Selain daripada tawaf, ya belum bersih nanti tunggu bersih di Mekah lama sampai 18 sampai setengah bulan sampai berapa hari lebih daripada setengah bulan lebih. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, berjalan kita dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Mekah atau gelombang pertama dari Bir Ali Madinah. Kita pun dimasukkan ke hotel, ya. Setelah dibantu ketua hotel, ketua rombongan, ya Bapak Ibu dipersilahkan untuk masuk ke kamar hotel atau ke maktab seperti nama yang sudah tertera di pintu-pintu hotel itu. Ya, pintu-pintu kamar hotel. Nanti kalau ada yang lihat, oh ini ibu ini sini kamarnya, ada masuk. Ya, ambil cari-cari belum ketemu ini di sini. Nah, pokoknya nanti di kamar hotel itu udah ada nama kita. Ya, Bapak Ibu masuk, kita mau istirahat, apalagi kalau gelombang kedua. Kalau gelombang kedua capek kita dari Tungkal, Jambi, Batam langsung terbang ke ada istirahat. Makanya cepat masuk ke kamar. Ya, kita mau istirahat. Kalau kita sudah cukup istirahat, baru nanti kita berangkat ke Masjidil Haram, ya. Tapi kita tetap istirahat dulu. Tidak langsung. Hampir tidak pernah kami selama kami memandu jamaah haji tidak pernah langsung begitu sampai ke Mekah sejaman di hotel langsung aja kita tahu mau cepat. Tidak ada. Rata-rata itu bisa 5 sampai 6 jam dulu istirahat di hotel. Kalau malam datang bisa nanti pagi besok baru ke Masjidil Haram tawaf sa'i dan subuh.
ya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita sampai di hotel istirahat, nah ya sesuai dengan kesepakatan kita pun berangkat ke Masjidil Haram untuk melanjutkan kegiatan ihram kita yang berikutnya. Apa dia? Ihram kita yang berikutnya adalah tawaf di Baitullah. Kemarin sudah disampaikan syarat tawaf segalanya, persyaratan rukun. Insyaallah nanti di belakang kita ulang lagi masalah tawaf ini. Jadi Bapak Ibu, tawaf itu tawaf apa namanya? Kalau Bapak Ibu tadi di miqat, di Yalamlam atau di Bir Ali berniat umroh, berarti tawafnya tawaf rukun umroh namanya. Ya, tawafnya tawaf rukun umroh. Kalau tadi di Bir Ali atau di Yalamlam berniatnya haji, nama tawafnya tawaf qudum. Tapi kita tidak disebutkan tidak apa-apa, sahaja aku tawaf sahaja aku tawaf pada ini Baitullah 7 putaran tawaf umroh karena Allah Ta'ala mau disebut boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ya, sahaja aku tawaf pada ini Baitullah tawaf qudum, nah boleh, dan disebutkan juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak mulai setar dari dari Hajar Aswad mutar, nah sampai 7 putaran selesailah tawaf. Tawafnya tawaf apa? Sekali lagi, kalau yang berniat umrah tadi di miqat, niatnya umrah berarti tawafnya tawaf Kalau berniatnya haji berarti tawafnya tawaf qudum, bukan tawaf haji ya. Tawaf qudum. Ingatkan, tawaf hajinya nanti di belakang nanti. Jadi tawaf qudum itu tawaf sunat. Nah, selesai Bapak tawaf, nanti setelah tawaf kita sembahyang sunat tawaf berdoa, dilanjutkan kegiatan ihram kita berikutnya. Selesai tawaf dilanjutkan sa'i. Sa'i apa? Kalau tadi berniatnya umrah berarti sa'i umrah. Ya, kalau tadi niatnya haji di miqat, sa'inya sa'i ini baru sa'i haji. Yang pasangan sa'i haji tawafnya tawaf qudum. Kalau tawafnya umrah, sa'inya juga sa'i umrah. Sa'i sudah juga kemarin saya sampaikan, berjalan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa balik lagi, hitung 2 kali jalan. Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Mulai sa'i di Safa, habisnya di Marwah. Bukan seputaran baru sekali, bukan. Jadi kalau satu putaran itu dapat 2 kali jadinya. Umpamanya Safa di sana, Marwah sana, dari Safa ke Marwah udah hitung 1. Balik lagi dari Marwah ke Safa hitung 2. Jadi jalan kita 3 kali setengah. Ya, 3 putaran setengah. Ya. Nah, 2. Selesai sa'i ini semuanya sa'i, baik yang niat haji atau niat umrah semuanya sa'i. Cuman kalau yang niat umrah sa'inya sa'i setelah tadi tawaf umrah. Kalau yang niat haji sa'inya sa'i haji sesudah tawaf qudum. Selesai sa'i Pak di mana? Di Marwah. Tinggal lagi kita lanjutkan kerjaan ihram kita yang berikutnya. Apa dia? Ini berbeda antara tamattu dengan ifrad. Kalau yang berniat umrah selesai sa'i, ambil gunting langsung potong rambut. Siapa yang motong sendiri boleh, orang lain boleh motongkan. Yang motongkan itu orang berihram boleh, tidak berihram ke orangnya boleh. Yang penting kita sudah selesai sa'i, ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Katanya kalau tidak boleh motong orang, tidak boleh motong. Tidak, motong sendiri ya boleh. Ya, motong sendiri boleh. Yang paling enak itu perasaan kami itu motong sendirilah. Ambil guntingnya, pada rambut nggak potong. Nah, paling kurang 3 lembar. Kalau pakai gunting itu lebih 3 lembar, 10 lembar lebih tidak apa-apa. Ya, nah cuma sekali aja jangan banyak-banyak, takut kalkulan. Ya, nah potong rambut 3 lembar. Ini khusus Bapak Ibu yang ngerjakan haji tamattu yang dimulai dengan niat ihram Kalau yang haji ifrad berniat haji dari miqat, dari Bir Ali atau dari Bandara King Abdul Aziz atau di Yalamlam, niatnya haji setelah tawaf qudum lanjut sa'i haji, sesudah sa'i tidak boleh bercukur.
Kenapa? Memang waktu bercukurnya belum karena belum bercukur, bapak ibu yang haji ifrat bertahan tidak boleh melakukan segala larangan ihram. Kenapa? Memang kerjaan ihram hajinya belum selesai. Kalau yang tamattu begitu selesai bercukur, halal sudah dari semua larangan ihram. Ya Pak ya? Nah itu tadi yang bercukur tadi. Paling kurang menanggalkan rambut 3 helai, lebih tidak apa-apa. Dicukur boleh, dipotong boleh, dicabut pun boleh, bahkan dibakar pun boleh. Cuman ingat, bagi yang haji tamattu saja yang ngerjakan itu untuk pertama kali. Yang ifrat tidak boleh. Kalau yang ifrat ngerja bercukur juga wajib bayar denda. Ya. Nah, itulah yang bedanya tuh yang haji tamattu dengan ifrat itu. Ya Pak ya. Nah, jadi yang tamattu selesai sudah. Itulah Bapak Ibu ihram umrah Bapak Ibu yang pertama kali, yang wajib umrah seumur hidup, itulah umrah yang pertama. Ya, selesai sudah. Umrah yang pertama. Itu setelah selesai kita umrah yang pertama, menunggu kita melaksanakan ibadah haji masih lama waktunya. Kalau saya katakan 10 hari itu termasuk sebentar. Apalagi seminggu sebentar kita tuh nunggu kita berhaji tanggal 8 Zulhijjah nanti. Kalau kita cepat datang Pak, itu berarti lama kita nunggunya. Ya, yang haji ifrat taruh tuh lama juga. Semakin lama semakin cepat datang, semakin lama dia tuh nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kalau yang tamattu tidak mempengaruh ya, karena begitu selesai tawaf, sa'i cukur selesai. Nah, jadi yang haji tamattu sudah selesai ihram umrah yang pertama, besok mungkin istirahat, besok lagi kalau mau ngulang ihram lagi umrah boleh. Mau umrah sunnah, yang wajib sudah selesai. Boleh nunggu musim haji datang. Tanggal 8 Zulhijjah. Bapak Ibu ihram lagi. Nah, ya. Istirahat mungkin paling pulang sehari, dan itu bisa 2 hari istirahatnya setelah datang yang pertama tuh. Nah, hari ini hari Selasa datang, sudah selesai umrah wajib, besok Rabu istirahat dulu. Kamis lah pula kita umrah lagi. Nah, Kamis umrah, Bapak Ibu mandi ihram di hotel. Mandi ihram di hotel, pakai baju ihram di hotel. Kalau mau wudu di hotel boleh, tidak apa-apa. Nah, setelah itu baru Bapak berangkat dari hotel menuju mikat. Untuk mikat itu keluar dari Mekah, keluar dari tanah. Untuk yang kedua biasanya kita di yayasan masih sama-sama, masih dipandu ya semuanya. Kecuali kalau ada yang tidak mau ikut, tidak apa-apa. Mana tahu udah enak badan kan? Yang jelas umrah wajib sudah selesai. Nah, untuk yang kedua itu biasanya masih rombongan kita. Yang ketiga, yang keempat, nah itu masing-masing lagi. Yang mau, yang tidak. Ya. Nah, jadi mungkin kita istirahat sehari atau 2 hari. Ya. Kayak hari ini hari Selasa umpamanya selesai sudah, kita umroh kita yang wajib. Hari Kamis besok kita selesai sholat subuh biasanya. Habis sholat subuh sarapan di maktab atau di hotel. Nah, kita berangkat ke miqat, mandi ihram dulu di hotel. Mandinya berniat sahaja aku mandi untuk berihram sunat karena Allah Ta'ala. Ya, cuman kalau ada kebetulan ibu-ibu yang halangan, jangan, tidak usah ikut umroh. Kenapa? Karena tawaf kan harus masuk Masjidil Haram. Kalau yang sudah dari awal masih halangan, tunggu aja. Kan tadi orang tawaf, yang halangan belum tawaf, nanti tetap dipandu yang belum tawaf. Nah, ya Pak ya. Jadi mandi sunat ihram di hotel. Kita berangkat dari hotel Mekah menuju mikat. Mikat itu yang paling dekat, Tan'im namanya. Kira-kira setengah jam aja dari Mekah. Tan'im. Yang kedua yang jauh sedikit namanya Ja'ranah. Kira-kira 50 menit. Paling jauh itu Hudaybiyah, 1 jam. Paling bagus ngambil mikat ihram itu, ihram umrah adalah Ja'ranah. Yang paling baik, yang paling afdol. Nomor 2 Tan'im. Nah, yang paling banyak orang mikat di Tan'im itu yang paling banyak karena dekat masjidnya besar juga.
Nah, jadi kita keluar dari Mekah, bila sampai Tanim, Jaranah itu sudah tanah halal tuh. Kita berniat tuh harus keluar daripada tanah haram. Nah, ya sampai Bapak ke Masjid Tanim atau ke Jaranah kah kemana, yang penting dirasailah. Jaranah tetap kita datangi, Tanim bahkan Hudaybiyah pun biasanya didatangi juga. Ya. Jadi sampai ke Masjid Tanim atau Jaranah, bapak-bapak kalau wudhunya sudah masih ada, langsung aja masuk sembahyang sunat ihram. Kemudian kalau wudhunya sudah batal, ya wudhu kembali masuk masjid sembahyang sunat. Sama sembahyang sunat kayak waktu di Bir Ali, ya kayak di Bir Ali sembahyang sunat. Aku sholli sunatal ihram rak'ataini sunatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaannya sama, niatnya aja yang beda. Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, Fatihah qul huwallahu ahad. Selesai Bapak Ibu sembahyang sunat, baru kembali berniat berniat ihram nih, sudah ihram umrah kedua. Jangan lagi pilih, aku berniat haji apa niat umrah. Udah ada lagi pilihan tuh. Itu pasti niatnya hanya umrah. Yang mula-mula datang tadi aja boleh milih niat haji atau niat umrah. Jadi Bapak niat umrah aja lagi, umrah sunat. Cuma saya ingatkan, walaupun umrah itu sunat, itu larangan ihram tetap wajib dijaga. Kalau melanggar tetap bayar denda. Walaupun umrahnya sunat, dan wajib umrah sunat itu diselesaikan. Tidak boleh putus tengah jalan. Mana tahu nanti sudah berniat, aku katanya jadilah, tidak boleh berdosa. Sunat juga hukumnya. Atau setelah tawaf tidak sanggup lagi sa'i. Kalau tidak sanggup sa'i tidak apa-apa, balik aja ke hotel, istirahat besok-besok tidak apa-apa. Tapi berhenti tidak boleh. Ya, itu ingatkan kalau berhenti haram hukumnya. Kalau nusuk, umrah dengan haji, sunat tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunat, sembahyang sunat boleh dibatalkan. Ya, kalau haji, umrah tidak boleh, berdosa. Ya, beda itu. Ya, kalau puasa sunat bapak batal tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa batal. Ya, terus bagus, batal tidak apa-apa. Sembahyang sunat begitu. Tapi kalau nusuk tuh haji dengan tidak boleh itu batal. Kalau batal berdosa, haram, berhenti. Ya, setelah tawaf tidak mau lagi melanjutkan saya. Kenapa? Aku juga hukumnya sunat juga lah katanya, tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Ya. Jadi setelah Bapak berniat di Mekah, balik lagi ke mana? Ke masjid, tidak lagi ke hotel. Itu bis langsung mengantarkan ke Masjidil Haram. Masuk masjid, tawaf, sa'i, cukur. Begitulah pekerjaan umrah beberapa kali yang dilakukan. Besok mau umrah gitu lagi, mandi di hotel, berangkat lagi. Cuma yang ifrat tidak bisa umrah. Kenapa? Karena dia masih dalam ihram yang ifrat itu balik-balik ke Masjidil Haram tuh ya. Balik ke Masjidil Haram sembahyang berjamaah. Ya Pak ya. Nah, itu terakhir kerjaan Bapak Ibu nanti setelah sampai di mana? Di Mekah, yaitu cukur, tawaf, sa'i, Nah, apa cukur tadi? Pokoknya hilang rambut dari kepala kita 3 lembar cukup lah itu. Lebih tidak apa-apa. Pekerjaan yang sunat dalam mencukur, pertama menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap ke Baitullah. Di sana kelihatan nih dari Bukit Tanah Marwah tuh ke dalam masjid kelihatan Baitul. Tapi hukumnya hanya sunat, tidak menghadap pun tidak apa-apa, sah aja cukurnya. Kemudian takbir 3 kali pada permulaan cukur. Allahu Akbar, sunat. Ya, nah udah aja bacanya, tidak apa-apa tuh, baca. Takbir setelah selesai daripadanya bercukur. Setelah selesai bercukur, baca takbir lagi. Allahu Akbar ya. Kemudian berdoa dan zikir setelah selesai daripadanya. Akan datang sebutan doa dan zikirnya. Ada doa nanti setelah selesai bercukur. Jadi kalau bercukurnya di Marwah itu berarti cukur umrah namanya. Ya, kalau cukur haji nanti Bapak di Mina nanti setelah merotak. Ya. Perhatian, disunatkan bagi orang yang tiada berambut kepala akan menjalankan pisau cukur di atasnya. Sebenarnya kalau orang tidak ada berambut sama sekali, itu gugur dia cukurnya. Dia gugur karena rambutnya tidak ada. Tapi sunat pisau itu dijalankan di kepala, sunat. Tidak pun tidak apa-apa. Andai kata orang yang tidak berambut sama sekali.
Tapi jarang orang dalam sebenarnya di sini tidak ada, di sini samping ada kan. Seandainya memang licin kepalanya tidak berambut, tetap sudah gugur cukurnya karena rambut tidak ada. Cuma sunat dilewatkan pisau di atas kepala. Ya Pak ya. Afdalnya bagi laki-laki mencukur semua rambut kepala jika ihram haji. Nah, ya kalau haji nanti, kalau umrah jangan, kalau umrah gunting aja. Nah, ini kan umrah yang pertama kali. Kalau haji nanti Pak di Mina baru sunat dihabiskan rambut kepalanya. Ya, jadi haji sekali mencukur, umrah sekali mencukur yang wajib. Cuman yang bisa berulang-ulang nanti Bapak umrah di sana. Kalau haji kita kerjakan sekali, cuman selama setahun ini bisa haji. Kalau umrah bisa berulang-ulang. Kalau haji sekali itulah, makanya orang berhaji ini setahun sekali. Memang setahun sekali cuman bisa berhaji. Kalau ada orang bilang, alhamdulillah katanya aku dapat berhaji 3 kali, ya salah, itu udah paham tuh. Kalau umrah, iya sampai bisa 7 kali, 10 kali pun bisa. Kalau haji cuman bisa sekali di dalam setahun ya. Jadi kalau habis kita tawaf, sa'i, cukur, itu cukur umrah, itu tidak usah digundul rambutnya. Ya, yang digundul nanti aja pada waktu cukur haji. Cukur haji nanti setelah kita berangkat dari Mekah ke Arafah terus lanjut ke Mina, melontar nanti baru dia gundul rambut. Sunatnya tidak pun tidak apa-apa juga. Bagi yang membuat haji tamattu itu disunatkan baginya menggunting pada umrahnya dan cukur pada hajinya. Jadi kalau yang haji tamattu Pak, waktu cukur umrahnya sunat digunting aja. Waktu bercukur haji baru digundul. Ya, nah, jadi yang diutamakan bergundul itu nanti pas haji. Hajinya kapan? Nanti Pak tanggal 8 Zulhijjah baru berniat haji. Berniatnya di mana? Di hotel. Nanti berniatnya kita di hotel pasang niatnya. Ya. Disunatkan bagi wanita menggunting semua rambut kepalanya sekedar ujung jari. Kalau perempuan itu sunat rambutnya itu diambil semuanya, nanti sekedar ujung jari dipotong semuanya. Nah, itu sunat bagi perempuan. Perempuan tidak ada disyariatkan bergundul dan yang bergundul laki-laki walaupun pada waktu musim haji. Adapun waktu cukur maka akan datang sebutannya insyaallah taala. Ya. Pengertian tertib maka yaitu wajib mendahulukan ihram atas sekalian rukun dan wajib mendahulukan wukuf atas cukur dan tawaf. Adapun sa'i maka itu boleh didahulukan atas wukuf jika dikerjakan setelah tawaf qudum. Kalau tidak maka wajib tertib, yakni wajib didahulukan wukuf atasnya sa'i. Jadi kan tadi Bapak Ibu yang haji ifrad kan berniat haji di Bir Ali atau di Yalamlam atau di Bandara King Abdul Aziz sampai ke Mekah, masuk hotel ke Masjidil Haram, tawaf qudum, habis tawaf qudum baru sah. Sementara rukun haji itu niat, wukuf, tawaf, sa'i. Ini sa'i duluan, wukuf belum, tidak apa-apa. Jadi tidak semua wajib tertib. Jadi yang haji ifrad dia mendahulukan sa'i daripada tawaf dan wukuf di padang Arafah. Tidak apa-apa. Jadi walaupun tartib itu urutan, tapi tidak semua rukun haji wajib tartib. Yang penting berniat duluan. Niat duluan. Jelasnya wajib dikerjakan saat itu setelah wukuf dan tawaf ifadah. Ya, kalau memang tidak sa'i mula-mula datang. Kalau sudah sa'i tidak apa-apa. Dan tidak wajib tertib antara cukur dan tawaf rukun. Bahkan disunatkan cukur setelah melontar Jumratul Aqabah, maka baru tawaf rukun haji. Dan ikutilah keterangan yang lebih lanjut dalam kaifiat, cara atau praktik haji ifrad dan tamattu dan umrah yang akan datang pada tempatnya, insyaallah akan datang nanti dijelaskan. Nah, jadi bapak-bapak, untuk kegiatan kita yang pertama itu selesai dengan cukur khusus bagi yang haji tamattu. Kalau yang haji ifrad setelah tawaf sa'i tidak boleh cukur, bertahan sampai nunggu tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah.
Yang tamattu begitu cukur berarti selesai ihramnya, berarti halal dia daripada larangan ihram yang disebut dengan tahallul. Kalau yang ifrat setelah sa'i tidak boleh bercukur berarti tidak tahallul, berarti masih dalam keadaan berihram ya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk di dalam bicara tentang masalah ihram haji. Jadi tanggal 8 Zulhijjah tuh Pak. 8 Zulhijjah yang tamattu mandi ihram di hotel. Mandi ihram di hotel di Mekah. Di Mekah di hotel kita telah mandi ihram. Setelah mandi ihram lalu sembahyang dulu. Sembahyang di hotel juga. Ya, sembahyang sunat ihram. Habis sembahyang sunat ihram, Bapak Ibu semuanya udah pakaian ihram ya. Habis mandi ihram di hotel, ambil pakaian ihram, diwangi ibadah dengan minyak wangi, pakai pakaian ihram yang 2 lembar. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai pakaian ihram kayak semula ihram tuh lah. Cuma ini kita kerjakan di hotel di Mekah. Setelah itu berwuduk sudah, kita sembahyang sunat ihram di hotel. Selesai sembahyang sunat baru kita berniat ihram. Niat ihram apa? Ini tidak ada pilihan lagi. Semuanya bapak-bapak wajib berniat haji ya. Ini baru ngerjakan haji nih tanggal 8 Zulhijjah. Kemarin mula-mula datang itu ngerjakan Nah, sekarang sampai waktunya ngerjakan ihram haji. Tanggal 8, 9 kita besok wukuf di Padang Arafah, 10 kita di Mina, 11, 12, 13 kita di Mina, dan itu baru balik lagi ke Mekah ke hotel, baru lagi tawaf lagi. Tuh ngerjakan haji semua tuh. Yang ifrat waktu tanggal 8 Zulhijjah tidak perlu mandi-mandi, sembahyang sunat ihram tidak perlu juga. Kenapa? Memang mereka belum selesai. Nah, jadi kalau yang ifrat bapak-bapak dari mula-mula datang bulan ya, dari Bandara King Abdul Aziz, dari Alam Lam, kalau gelombang pertama dari Bir Ali. Nah, sampai tanggal 8 Zulhijjah mandi ihram kan tidak. Yang mandi ihram cuman yang haji tamattu ulang lagi. Yang ifrat enggak. Kenapa? Karena ifrat memang melanjutkan dia dari awal, dia belum buka-buka lagi, ihramnya belum berganti kan. Khusus laki-laki. Sama ibu-ibu juga tidak perlu, sembahyang sunatnya perlu yang ifrat ya. Pokoknya nanti kalau sudah ada aba-aba dari pimpinan kita, pemandu kita kepada seluruh jamaah, kloter 10 BTH pokoknya Batam, kita nanti sebut BTH itu berarti Batam tuh. Silahkan turun ke bawah, bis sudah menunggu. Nanti jam berapa tanggal 8 Zulhijjah itu dikasih tahu oleh ketua kloter, dibantu ketua rombongan. Ya, kalau sebelah pagi kita berangkat berarti mandi pagi-pagi kita sudah mandi, minimal 1 jam sebelumnya kita sudah mandi. Kalau sore kita pengumuman kita nanti sore katanya berangkat habis asar, jangan pagi mandinya. Kira-kira mandi itu mau berangkat aja ya. Tapi katanya orang dibawa berangkatan itu memang kena undiannya. Dia mau undi nanti berangkat tuh. Ya, semuanya tanggal 8 berangkat. Nanti kita di maktab kita tuh bapak-bapak bisa menangani 10 kloter bisa. 10 kloter kali lah 450. 4.500 tuh itu melayani kita semuanya tuh. Makanya berangkat ke Arafah tuh ya, armada tuh kayaknya pengalamannya sudah, itulah armadanya setelah antar balik lagi. Ayo. Bisnya yang antar, tapi tidak apa-apa bapak-bapak. Yang penting kita tetap diberangkatkan ke Arafah. Dan wukuf di Padang Arafah besok tanggal 9, lama masih, makanya dicepatkan kita berangkat tanggal 8 sudah diberangkatkan supaya jangan sampai ada lagi yang ketinggalan. Kalau waktu wukuf itu bapak-bapak besok sebenarnya, jadi malam 9 Zulhijjah itu kita udah ngumpul di Arafah semuanya. Tinggal zuhur besok kita mau wukuf tuh di mana? Di tempat kita sudah kita berdiam tuh. Wukuf tuh tidak ada apa-apa kerjaan wukuf tuh. Yang penting orang ihram ada di Arafah tanggal 9. Itulah namanya wukuf. Asal ada di Arafah, wukuf lah namanya. Masalah zikir baca itu sunat aja. Yang penting kita semuanya hadir di Arafah. Ya, itu bayar nanti tanggal 8 Zulhijjah. Berapa lama tuh dari mula-mula kita datang tuh, dari kita umrah 8 sudah tergantung. Cepat kita sampai ke Mekah berarti lambat kita, lama kita di Mekah. Ya, kalau setengah bulan standar, setengah bulan standar. Cepat tidak lambat
Kalau ada yang kata sampai seminggu, cuman dari datang langsung ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah cuma seminggu, itu barangkali kita berangkat sudah yang terakhir. Ya, kalau maunya gitu tuh, itu enak sedikit yang haji ifrad. Ya, tapi kita itu pemerintah yang atur cepat tidaknya kita berangkat. Yang penting kita semuanya tetap diberangkatkan. Itu aja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada waktu lagi kalau ingin ditanyakan dari perjalanan ihram kita yang pertama kali. Silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Mandi pakai sampo boleh enggak, Pak? Apa? Mandi pakai sampo dalam masa-masa ihram itu. Oh, mandi pakai sampo masa-masa ihram ya. Kalau ragu-ragu udah usah aja. Sebentar itu dalam mandi. Sebenarnya kalau apalagi kalau haji tamattu itu Pak, bisa-bisa tidak ada mandi, kadang-kadang palingan aja. Ya, tapi saya tidak juga mengatakan tidak boleh. Tapi kalau bagusnya tidak usah lah. Kalau bisa ke sabun tidak usah. Ya, pakai sabun tidak usah lah. Apalagi kalau yang haji sebentar cuma. Ya, kalau yang haji tamattu, kalau yang haji ifrad lama lah. Ya. Tapi sebenarnya kita tidak boleh bawa wangi-wangi itu, yang tidak boleh minyak wangi itu yang jelas ini, yang seperti ini. Nah ini yang memang ini pasti dilarang. Kalau Bapak memakai minyak wangi pada waktu berihram seperti ini melanggar ihram. Kalau sabun itu bukan minyak wangi, itu untuk bersih-bersih kita cuman. Tapi kalau kita mau tidak ke sabun tidak apa-apa gitu. Itu malah lebih baik. Ya silakan. Ya. Setelah tawaf berarti cukur. Tawaf sekali dulu. Ya. Berarti cukur. Ya. Jadi bebas larangan semua. Bebas larangan semuanya. Boleh nggak sudah gitu? Apa tuh? Berkumpul dengan istri. Oh boleh. Tidak ada larangan tanpa ada kecuali. Sebelum haji kan? Iya, tanpa kecuali. Tidak ada larangan. Ya. Iya bagus, tidak apa-apa ditanya tuh. Iya tidak apa-apa. Larangan bebas. Yang ada larangan kecuali nanti bergaul suami istri itu nanti pas haji ada tahallul awal. Kalau tahallul awal habis melontar ke cukur itu larangan ihram semua boleh kecuali bergaul suami istri. Itu nanti pas mengerjakan haji ada tahallul awal, ada tahallul sah. Tapi kalau umrah bebas tanpa ada larangan. Ya. Yang lain kalau ada tanyakan ibu-ibu. Kita belum tahu ini apakah kita apa namanya ya gelombang pertama atau gelombang kedua belum tahu ya. Pokoknya kalau gelombang pertama itu niat kita ke Madinah terlebih dahulu. Nanti kita mikatnya di Bir'ah. Kalau gelombang kedua kita mikatnya di Yalamlam masih di atas pesawat. Pokoknya ingatkan aja Pak, kalau Bapak mau haji tamattu berarti dimulai dengan ihram umrah. Kalau mengerjakan ifrad berarti mendahulukan ihram haji. Kalau ihram umrah niatnya sahaja aku ihram umrah karena Allah Taala. Kalau ihram haji niatnya sahaja aku ihram haji. Itu aja gitu. Ya. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur alaina rahmatan ya arhamar rahimin. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa haramihim sallallahu alaihi wasallam qabla an tubnidana. Allahumma inna nas'aluka ja'al hajjat mabrura wa sa'ya mashkura zamban maghfura wa tijaratan tabrur. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma Rukana min ba'di tafarruqan ma'suman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.